Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hasanata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhat talabah wa talibat madrasatul aliyah dini al-khassah musafir sani. Fi hadhihi al-munasabah sawfa nata'allam wa sanadrus an ilmil al-Qur'an al-hadis min kitab an-nasai ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah lil imam al-habib sahib ar-ratib al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Wa qabla zalika hayya naqra surat al-Fatihah awalan wahdiha ila muassis al-ma'had al-ahmidiyah wa ila muallif hadzal kitab. Asallahu ayaghfira dzunubahuma wa yataqabbal hasanatihima wa yaj'al ulumahuma uluman nafi'an lana fid dini wa dunya wal akhirah. Wa asallahu ayaftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil tafsir al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayuhat talaba wa talibat madrasatul aliyah dini al-khassah safus sani. Fi hadhil munasabah sawfa nata'allam an mawdu' hifzil faraj. Kama hadzal mawdu' munasibun ma'a al-kitab bi lughatil Indonesia, yakni alaina an nahfad jami' ma a'ta Allahu alaina jami'an. Wa fil hadzal munasabah sawfa an antik baina ladaikum bil lughatil Indonesia tashilan li wa tafhiman lakum ajmain. Silakan semuanya untuk membuka kitab An-Nasai Diniyah, dan bagi yang belum mempunyai ya harap untuk memprint segera mungkin dan kita akan segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa ammal faraju fahibzuhu muhimun wa amruhu mukhtirun wa qad athna Allahu fi kitabihi 'alal mu'minina min ibadihi wa qala fi athna'i wasfihim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Surah Al-Mu'minun al-ayah 23. Waqad su'ila alaihi salatu wassalamu an aktsari ma yudkhilun nasu an-nar. Faqala al-ajwafani al-fammu wal faraju. Wa qala alaihi salatu wassalamu man waqahu Allahu syarra ma baina lihyaihi wa rijlaihi dakhala al-jannata. Fa'alaika ayyuhal mu'minu bihibzi farjika wasta'in ala zalika bihibzi qalbika anit tafakkuri fima la yahillu laka wa bihibzi basarika anin nadhari ila ma la yajuzu laka nazaru ilaihi. Wa fil hadisi al-ainu tuzni wan nafsu tatamanna wal faraju
yusaddiqu zalika aw yukazzibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal faraju, dan adapun yang dimaksud dengan faraj, yaitu kemaluan yang ada atau yang kita miliki saat ini, fahibzuhu, maka adapun menjaga kemaluan tersebut itu muhimun, adalah suatu perkara yang sangat penting. Wa amruhu mukhtirun, dan perkara tersebut adalah perkara yang mukhtir, yaitu fatal atau bahaya. Waqad asna, dan benar-benar telah memuji siapa Allah Subhanahu wa taala fi kitabihi, dalam kitabnya yaitu Al-Qur'anul Karim, alal mu'minin, yaitu pujiannya terhadap orang-orang mukmin, min ibadihi, dari golongan hambanya. Faqala, maka Allah berfirman, fi asna'i wasfihim, di tengah-tengah pujiannya yang berbunyi, wallazina, dan adapun orang-orang, hum, yang mana mereka itu, li furujihim, terhadap kemaluan-kemaluan mereka, hafizun, mereka itu menjaga, memelihara, illa, kecuali, ala azwajihim, atas istri-istri mereka, au ma malakat aimanuhum, atau atas hamba-hamba sahaya mereka. Itu hamba saya di sini itu ketika pada zaman budak masih berlaku. Untuk sekarang sudah tidak ada lagi. Fa innahum, maka adapun mereka itu, ghairu malumin, tidaklah termasuk dari golongan orang-orang yang tercela. Faman ibtagha, dan barang siapa ibtagha, yang mencari-cari, wara'a zalika, di lain hal itu, yaitu berzina dalam hal ini, faulaika, maka adapun mereka semua, humul adun, adalah orang-orang yang melampaui batas. Itu di sini termasuk dalam kategori al-hudud, yaitu batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat menjauhi dari sifat-sifat tercela yang telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La taqrabuz zina innahu fahisyatun wa sa'a sabil. Janganlah kita sekali-kali mendekati perkara zina. Mendekati saja kita tidak boleh atau dilarang oleh Allah, apalagi kita melakukannya. Nauzubillah wal summa wal iyazubillah min zalim. Dikuatkan dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qasuila, dan benar-benar telah ditanya siapa alaihi salatu wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an aksari, akan paling banyaknya, ma yudkhilin nas, sebab manusia itu dimasukkan an-nar, ke dalam api neraka. Faqala, maka Nabi menjawab akan pertanyaan tersebut, al-ajwafan, yaitu dua lubang, ya, dua lubang yang menyebabkan manusia itu dimasukkan dalam neraka, yaitu al-fam, yaitu mulut, wal faraj, dan kemaluan. Jadi dua lubang yang dapat memasukkan manusia dalam api neraka, yaitu adalah al-fam, yaitu mulut. Jika mulutnya tidak dijaga, mulutnya sering berkata kotor, atau mulutnya sering gibah, membicarakan, ya, keburukan-keburukan orang lain, ya, yang mana tersebut, keburukan tersebut didengar oleh orang tersebut, ya, maka mulutnya itu dapat menjerumuskan, ya, manusia tersebut ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah summa wal iyazubillah. Dan yang terakhir adalah dua lubang. Lubang yang kedua adalah dua lubang kemaluan, yang mana kita saat ini, ya, di luar, di zaman yang era modern ini, ya, sudah banyak sekali, ya, orang-orang yang berzina, ya, di luar, ya, di luar, di lingkungan, yang di depan mata kita orang-orang semua ada yang berzina. Maka itu adalah, ya, salah satu yang dapat menyebabkan seorang manusia dapat masuk ke neraka jahanam. Nauzubillah summa wal iyazubillah min zalik. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan telah bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man waqahullahu, barang siapa yang
Allah telah jaga ma baina lihyaihi, yang mana Allah jaga antara dua rahangnya yaitu mulut, warijlaihi, dan antara dua kakinya yaitu kemaluan, dakhala jannah, maka ia akan masuk surga. Maksud hadis ini, barang siapa yang Allah jaga mulutnya ya, dan Allah jaga kemaluannya ketika di dunia, maka insya Allah orang tersebut akan memasukkan ya, atau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah menjaga ya, membantu kita dalam menjaga lisan kita, terutama hati kita, karena semua berdasarkan hati. Jikalau hati kita bersih, insya Allah mulut kita pun akan baik. Jikalau hati kita bersih, begitu juga kemaluan dan seluruh anggota tubuh kita juga akan yang merasakan kebaikannya. Fa'alaika, maka atasmu wahai ayyuhal mu'min, wahai orang yang beriman, bihibzi farjika, jagalah kemaluanmu, wasta'in ala zalika, dan minta tolonglah terhadap hal itu, bihibzi qalbika, yaitu dengan cara menjaga hati, anit tafakkur, untuk berfikir, fima la yahillu laka, yaitu berfikir, berimajinasi terhadap sesuatu yang sekiranya tidak pantas, tidak baik untukmu. Wa bihibzi basarika, dan yang pertama juga adalah menjaga pandangan kita, menjaga kedua mata kita untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istilahnya, jika kita melihat tidak sengaja, untuk pandangan pertama itu dibolehkan oleh Allah, dimaafkan dan diampuni. Untuk pandangan yang kedua, ketika pandangan kedua itu kapan? Yaitu ketika mata kita berkedip, itu sudah terhitung pandangan yang kedua. Maka ketika pandangan kedua kita masih melihat hal yang diharamkan oleh Allah, maka ketika itu kita sudah masuk dosa. Oleh karenanya, pandangan kita harus jaga. Ya, apa yang dapat kita lakukan, yaitu dengan cara ya kita di sini, yaitu menjaga pandangan dan juga menjaga hati, ila ma la yajuzu laka, yaitu terhadap sesuatu yang tidak boleh untuk kita, an-nazar ilaihi, untuk melihatnya. Maka oleh karenanya, orang yang sudah istilahnya nafsunya sudah besar, kemudian dia itu sudah mempunyai nafkah untuk keluarganya, maka diwajibkan baginya untuk menikah. Dan bagi orang yang nafsunya besar, kemudian ia tidak mampu untuk belum waktunya untuk dia menikah, maka sehendaknya dia itu berpuasa ya, karena dengan puasa kata Nabi itu adalah lahuda, yaitu mempunyai obat. Ketika orang berpuasa, ya hasrat dan nafsunya mengecil, dan ketika itu syaitan pun tidak mampu untuk masuk ke dalam tubuhnya karena aliran darah pun mengecil. Ketika itu nafsu pun akhirnya merendah, dan akhirnya nafsu atau perasaan akan maksiat pun akan hilang. Oleh karenanya Rasulullah SAW selalu menyarankan kita untuk berpuasa. Wafil hadis, dan dalam suatu hadis berbunyi, al-ainu tazni, mata itu akan dapat melakukan berzina, wa nafsu tatamanni, dan jiwa itu dapat, sedangkan jiwa itu dapat berangan-angan, wal farju, dan adapun kemaluan, yusaddiqu zalika, akan melaksanakan hal tersebut, au yukadzibuhu, atau hati dapat menentang hal tersebut. Jadi di sini kemaluan di sini adalah hal yang penting yang harus kita jaga. Jangan sampai kita terjumus dalam dosanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita dan juga menjaga hati kita dan juga menjaga seluruh apa yang Allah berikan kepada kita semua. Hadanallahu wa iyana wa iyyakum ila siratil mustaqim. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.